Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 314, mengampuni kamu. Dan sekarang kakek Seng sengaja memintanya untuk pergi bersamanya, itu pasti berarti kakek Seng mungkin tidak hanya tahu tentang Shen Ruwei, dia mungkin juga tahu tentang konspirasinya dengan Shen Ruwei. Memikirkan hal ini, dahi Seng Minghui mulai meneteskan keringat. Kakak ketujuh, apakah kamu tidak enak badan? Tanya Mama Seng dengan sengaja. Karena dia tahu bahwa Seng Minghui merasa bersalah, bukan karena hal lain. Tidak. Seng Minghui tertawa gugup. Aku hanya merasa sedikit panas. Sabarlah, kita akan segera sampai. Kakek Seng melirik Seng Minghui dengan dingin. Jelas bahwa kakek Seng sengaja membocorkan berita itu kepada Seng Minghui. Dia melakukannya untuk melihat reaksinya dan menakut-nakutinya. Pada saat yang sama, Seng Xiao menerima pesan teks dari Mama Seng. Mama Seng memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk menangkap basah kakek Seng yang berzina. Aku juga ingin pergi ke sana. Tapi Shen Ruwei akan curiga jika aku pergi. Jangan khawatir, ibu akan memastikan fotonya jelas sehingga kamu akan merasa seperti berada di sana. Hei! Mu Qixi merasa geli mendengar kata-kata Seng Xiao. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di tempat tujuan. Mereka menunggu di mobil di depan villa. Saat mereka sampai di sana, lampu di ruang tamu sudah menyala, tetapi kamar tidur masih gelap. Pelayan akan pergi dan mengetuk pintu nanti. Kakek Seng tidak akan membiarkan Seng Minghui memiliki kesempatan untuk mendekati villa dan mengirim pesan kepada orang-orang di dalamnya. Ya, kakek. Di villa, Shen Ruwei sedang menyiapkan makan malam untuk Tuan Muda Seng. Pria itu akhirnya datang, jadi tentu saja dia harus mengambil kesempatan itu. Sejak hari pertama dia tinggal di villa, dia sengaja mengenakan pakaian seksi setiap hari. Karena dia tidak tahu kapan Tuan Muda Seng akan datang. Misalnya, malam ini. Tuan Muda Sulung Seng menatap punggung Shen Ruwei yang membuatnya bergairah. Kakak tertua, ini akan segera siap. Tidak apa-apa. Kamu bisa santai saja. Jangan terburu-buru, kata kakak tertua dengan lembut. Tak lama kemudian, Shen Ruwei berjalan ke arah kakak tertua sambil membawa beberapa makanan. Kemudian, dia menyentuh tubuh lelaki itu dengan lembut. Jika bukan karenamu, aku sudah menjadi gadis bar. Kamu adalah putri Paman Shen, tentu saja aku harus membantumu. Kakak tertua, Shen Ruwei meraih tangannya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalasmu. Kenapa tidak kau jadikan aku simpananmu? Dengan begitu, aku akan merasa tenang. Aku bersedia menjadi simpananmu. Aku tidak memintamu menceraikan istrimu atau memberiku status ini. Atau, apakah kamu membenciku? Bagaimana bisa kakak tertua menahan hasratnya ketika seorang wanita cantik datang ke pelukannya sendirian? Jadi dia mengangkatnya dan menaruhnya di pangkuannya. Mereka telah menahan perasaan mereka untuk waktu yang lama. Sekarang setelah perasaan itu muncul, mereka tidak dapat menghentikannya lagi. Lampu di kamar tidur segera menyala. Dan kemudian, kakek Seng memerintahkan kepala pelayan untuk mengetuk pintu. Seng Minghui melihat kepala pelayan keluar dari mobil. Jantungnya berdebar kencang. Kepala pelayan memencet tombol bel pintu beberapa kali. Sepasang kekasih yang sedang bermesraan itu menjadi tidak sabar. Jadi, ketika kakak tertua datang dengan piyamanya untuk membuka pintu, dia sangat marah. Siapa itu? Kepala pelayan itu minggir, dan kakak tertua melihat kakek Seng berdiri di belakang kepala pelayan itu. Wajahnya pucat pasi. Kakek, kenapa kamu ada di sini? Minghui, tunjukkan jalannya. Kakek Seng mengabaikannya dan meminta Seng Minghui untuk masuk ke dalam villa. Karena ada seorang wanita di dalam villa, tidaklah pantas baginya untuk masuk terlebih dahulu. Kakek, hanya aku seorang di sini. Tidak ada orang lain. Butler, tangkap dia. Xiaoqin, pergilah. Kakek Seng berjalan ke aula dan memberi perintah. Mama Seng mengangguk dan berjalan ke atas. Pada saat itu, jantung Seng Minghui terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. Kemudian, terdengar teriakan di lantai atas. Karena Shen Ruwei ditemukan telanjang di kamar tidur. Jadi, mereka tahu betapa intimnya mereka tadi. Shen Minghui tahu bahwa Shen Ruwei akan celaka ketika dia mendengar teriakan itu. Tak lama kemudian, Mama Seng turun ke bawah dan Shen Ruwei mengikutinya. Ia sudah mengenakan pakaiannya. Ia berdiri di hadapan kakek Seng. Kakak tertua mencoba menjelaskan. Kakek, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Jangan bilang kalau kamu, seorang pria dan dia, seorang wanita yang berada di ruangan yang sama di sini hanya mengobrol satu sama lain. Kakek Seng terdengar marah. Dasar bajingan. Apa kamu manusia? Kenapa kamu harus memilih Shen saat kamu sedang bercinta? Hah? Apakah ini sesuatu yang bisa kamu lakukan? Kakek, aku harus melakukan sesuatu terhadap kebiasaan burukmu. Xiaoqin sudah mendapatkan bukti kejadian malam ini. Dia akan mengirimkan salinannya ke keluarga Shen nanti. Jika kau terus mengacau dan aku mengetahuinya, statusmu sebagai tuan muda tertua di keluarga Seng akan dicabut. Kakek Seng mengancam.
Kakak tertua tahu kakek Seng sedang sangat marah saat ini, jadi dia hanya bisa mengakui kesalahannya karena dia tertangkap basah. Bagaimana dengan Shen Ruei? Dia menundukkan kepalanya dan berlutut di lantai. Dia tidak bisa bertatap muka dengan kakek Seng. Ruei, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang wanita muda dari keluarga terpandang. Mengapa kamu harus melakukan tindakan yang tidak pantas seperti itu? Dia ketahuan berselingkuh. Lebih baik lagi kalau dia ketahuan oleh istri kakak tertua. Tapi, dia ketahuan oleh kakek Seng. Seorang penatua. Apa yang tersisa untuknya selain rasa malu? Dia merasa seolah-olah tidak mengenakan apapun meskipun dia mengenakan pakaian. Shen Ruei mengangkat kepalanya dan menatap Seng Minghui dengan penuh kebencian. Mengapa kau membocorkan rahasia? Apakah kau mencoba menyingkirkanku setelah memanfaatkanku? Wajah Seng Minghui berubah menjadi hijau. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu adalah seorang Shen. Aku tidak bisa memutuskan untukmu. Jadi, aku akan mengirimkan foto-foto dan dirimu kepada kakekmu. Shen Ruei, di antara orang-orang kaya, bahkan gadis dari keluarga Lu lebih baik darimu. Karena kamu memilih untuk menjadi bayi gula. Aku tidak menyangka kamu akan berpikir untuk menjadi simpanan kakak tertua. Sekarang setelah kamu melakukan hal yang memalukan seperti itu, kamu akan menjadi pendosa bagi keluarga Seng selama sisa hidupmu. Jika kamu tetap tinggal di daerah itu di bawah pengaruh keluarga Seng, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, aku masih perlu bertanya kepada kakek Shen tentang ini. Bagaimanapun, kamu adalah darah daging keluarga Shen. Sekarang setelah kakek Seng memergokinya basah, Shen Ruei tahu bahwa dia tidak punya kesempatan lagi untuk membalas. Sebelumnya, dia pikir dia masih bisa bangkit lagi, tapi melihat keadaannya sekarang, dia hanya seekor ikan di talenan. Xiaoqin, bawalah kepala pelayan dan kirim Shen Ruei kembali ke keluarga Shen. Kakek Seng, bisakah kau mengampuni aku? Shen Ruei memohon sambil menangis ketika mendengar bahwa dia akan dikirim ke Shen Mansion. Kau tidak apa-apa. Kakek Seng berdiri dan mencibir. Ketika kau merencanakan ini dengan Seng Minghui, pernahkah kau memikirkan Huang Yao dan persahabatan antara keluarga Seng dan keluarga Shen?